Iya, yang tinggal di sini, tuh mama saya, kakak saya nomor 1, dan adik saya paling kecil. Pertama, yang jelas kami pastikan itu Satgas TPTK-nya sudah terbentuk atau belum. Karena itu di Permendikbud 46 tahun 2023 itu harus ada. Nah, kami cek sudah ada di sekolah ini. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan kan ada kasus. Nah, kalau ada kasus bagaimana pensikapannya di sekolah tersebut. Nah, itu juga harus kita cek terlebih dahulu. Yang kedua, peran orang tua juga harus kooperatif. Karena orang tua itu bagian dari sekolah secara tidak langsung. Baik, dapat disampaikan bahwasanya hasil dari gelar perkara yang telah dilakukan unit PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan kemarin, proses tahapan yang sebelumnya dari penyelidikan ini sudah naik ke proses penyidikan. Saat ini masih didalami untuk siapa yang terlibat, baik itu terduga pelaku. Harus dicari tahu nih, anak ini kenapa melakukan hal tersebut. Kurangkah dia mendapatkan perhatian, ini berarti seeking attention. Atau misalnya karena masalah-masalah tertentu yang dia tidak nyaman di rumah, kemudian dia melampiaskannya di luar. Kasus perundungan yang melibatkan anak dari Vincent Rompis hingga kini masih menjadi topik paling hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat. Ia buntut dari kasus bullying yang terjadi di Binus School Serpong kemarin. Kini Komisi Perlindungan Anak Indonesia pun ikut turun tangan mengawal kasus bullying yang melibatkan anak di bawah umur sebagai korbannya. Lebih lanjut, Komisi Perlindungan Anak Indonesia pun turut menemui pihak sekolah untuk melakukan sidak ke tempat kejadian perkara yang lokasinya tak jauh dari sekolah. Sesampainya di sana, KPAI yang ditemani oleh salah satu perwakilan dari Binus School Serpong pun menyatakan jika kasus ini akan melibatkan peran kedua orang tua pelaku untuk dilakukannya proses hukum yang masih terus berjalan. Lantas, akankah Vincent Rompis selaku orang tua terduga pelaku akan segera dipanggil dalam waktu dekat? Iya, yang tinggal di sini, tuh mama saya, kakak saya nomor 1, dan adik saya paling kecil. Ada kontrol? Kontrol ada. Kontrol ada. Jadi misalnya Pertama, yang jelas kami pastikan itu Satgas TPTK-nya sudah terbentuk atau belum. Karena itu di Permendikbud 46 tahun 2023 itu harus ada. Nah, kami cek sudah ada di sekolah ini. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan kan ada kasus. Nah, kalau ada kasus bagaimana pensikapannya di sekolah tersebut. Nah, itu juga harus kita cek terlebih dahulu. Yang kedua, peran orang tua juga harus kooperatif. Karena orang tua itu bagian dari sekolah secara tidak langsung. Ya, baik memberikan informasi ataupun melaporkan kalau ada korban, ada kejadian anaknya bagaimana harus dilaporkan. Yang ketiga adalah masyarakat sekitar. Nah, ini mungkin yang fungsi harus kita kuatkan lagi ya, termasuk di sini kan juga masyarakat sekitar, sehingga bisa saling memberikan informasi kepada sekolah kalau ada kerentanan, situasi rentan itu bisa berkumpul di luar jam sekolah lebih atau mungkin ada hal-hal yang membahayakan mungkin, nah gitu. Itu Pak Menteri. Ya, agar sekolah berkoordinasi dan kooperatif ya. Yang terpenting itu kok, kalau cepat kooperatifnya itu cepat selesai. Baik, dapat disampaikan bahwasanya hasil dari gelar perkara yang telah dilakukan unit PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan kemarin, proses tahapan yang sebelumnya dari penyelidikan ini sudah naik ke proses penyidikan. Saat ini masih didalami untuk siapa yang terlibat, baik itu terduga pelaku. Saat ini sudah diagendakan, tapi untuk lebih tepatnya masih menunggu dari penyidik. Saat ini masih didalami dan masih berkomunikasi intens. Untuk saat ini dari korban, orang tua korban. Untuk pelaku tuh sebenarnya banyak ya, cuma yang di-up di Twitter tuh yang sempat ada di tulisan kertas itu cuma ada 8 orang. Sebenarnya tuh pelakunya lebih dari 8 orang. Sekitar ada 14 atau 12 orang yang terlibat dalam kasus itu, cuman belum ke-up semuanya karena mungkin
mereka juga lupa siapa aja yang melakukan. Jadi tanggal 2 Februari korban pernah ditatar oleh anggota GT dan menyebabkan lebam-lebam ya. Di situ belum separah yang kayak di situ belum mungkin udah dapat sundutan rokok juga. Udah dapat beberapa sundutan rokok, tapi di situ korban belum melaporkan kejadian ini ke keluarganya atau pokoknya ke keluarganya dia belum cerita, cuman cerita ke teman-teman deketnya aja. Pas kejadian yang viral ini sebenarnya kejadiannya itu di tanggal 13 Februari. Korban diberi informasi bahwa dia udah direkrut oleh anggota GT dan diminta untuk bertemu atau berkumpul bersama anggota GT di warung Ibu Gaul atau WIG ya untuk singkatannya. Disuruh diajak ketemu di jam 3 dan korban langsung menyetujui untuk datang ke WIG di jam 3 sore dan ternyata korban ini seperti dijebak ya. Jadi pas di sana ternyata dia ditatar lagi, tapi tatarnya itu jauh lebih parah karena penganiayaan yang didapatkan itu lebih parah dari sebelumnya. Lengan sebelah kirinya ini dibakar sama anggota anak GT. Terus di bagian belakang pundaknya ini itu banyak banget luka bekas sundutan rokok. Banyak banget luka bekas sundutan rokok sama area lebam lainnya. Mukanya itu sempat rada bengkak, terus area leher itu benar-benar sakit. Dia cerita kalau area lehernya itu sakit karena dicekik berkali-kali. Terus di area perutnya ya kayak ginjal lambung gitu, dia selalu ngerasa nyeri setiap gerak karena dipukulin perutnya. Terus di area belakangnya ini tulang iganya ini juga dia ngerasa sakit. Makanya orang tua korban pas tahu ini dia langsung laporin ke pihak yang berwajib dan membawa anaknya ke IGD. Hanya sekedar ngejar konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Keterlibatan anak Vincent Rompis sebagai salah satu terduga pelaku kasus pembulian di Binus School Serpong kini menimbulkan sebuah teka-teki soal keberadaan sang aktor yang sampai saat ini belum juga muncul ke permukaan. Tentu hal ini menjadi pertanyaan soal sosok Vincent yang justru tak terlihat pasca putra sulungnya terlibat dalam kasus perundungan. Lantas, benarkah jika para terduga pelaku merupakan anak-anak yang memang butuh perhatian dari orang tua mereka? Dan seperti inilah pandangan soal kasus perundungan di mata seorang psikolog. Kalau secara hukum kan akan dihukum. Tapi kalau misalnya ini sudah sampai viral dan sebagainya, secara sosial pasti akan kelihatan. Akan ada rasa malu dan sebagainya. Tapi pertanyaan saya, apakah dia kemudian ibaratnya tobat untuk tidak melakukan hal yang sama lagi? Kan ini kebetulan yang mukulin atau yang apain itu adalah satu anak artis ini. Siapa tahu di dalam kelompok itu secara bergiliran mereka kalau ada yang baru kemudian melakukan hal sama. Karena waktu mereka masuk mereka diperlakukan jadi kayak dendam. Kemudian dilampiaskan pada orang berikutnya. Seperti itu. Dan itu yang kayak kalau menurut saya itu kan banyak sekali di sekolah-sekolah yang misalnya semi militer dan sebagainya, sehingga akibatnya nggak tahu batasnya gitu. Dan ini kan bukan hal yang lazim, masuk suatu geng kok kita harus kemudian dipelonconya seperti itu. Harus ada kehangatan di dalam keluarga. Di keluarga tuh harus ada kehangatan, harus ada komunikasi dua arah, harus ada orang tua paham apa yang dimiliki anak, kemampuan-kemampuannya. Membuat anak misalnya harus ada eksis di akademis aja, belum tentu semua anak bisa. Karena mungkin potensinya bukan di situ. Jadi mungkin apa-apa yang dia bisa lakukan, misalnya berenang atau menjadi penari, seni dan sebagainya, itu juga harus dilihat. Dan orang tua itu harus jadi contoh. Kalau kita juga dalam kehidupan kita serampangan dan sebagainya akan berdampak, anak akan mencontoh hal tersebut. Harus dicari tahu nih, anak ini kenapa melakukan hal tersebut. Kurangkah dia mendapatkan perhatian? Ini berarti seeking attention.
Atau misalnya karena masalah-masalah tertentu yang dia tidak nyaman di rumah, kemudian dia melampiaskannya di luar. Yang dibully tak berdaya, yang membuli berdaya karena ada teman-temannya disorakin dan sebagainya, sehingga merasa punya kekuatan dan punya kemampuan untuk memperdaya yang satu. Dan kalau dilihat kenapa dia memperdayanya bisa sampai seperti itu, oh itu kan bisa belajar dari mana aja, lihat dari tayangan, dari apa, sehingga dia bisa melakukan banyak hal. Yang masalahnya kan adalah yang membuli itu ibaratnya merasa punya kemampuan yang beda daripada orang-orang lain karena merasa eksis di situ. Sehingga makin ditepukin, merasa makin heboh juga dia memperlakukan si korban. Misalnya tadinya cuma dibentak-bentak, terus kemudian semua teman nepokin, dia mulai mungkin mencekik, lalu melakukan hal-hal lain. Jadi hal itu dipicu juga oleh orang-orang yang mendukung masalah ini terjadi gitu. Pendukungnya ini yang harus kemudian juga diajarkan untuk tidak melakukan hal yang sama gitu. Alhamdulillah di tempat anak-anakku nggak ada. Iya. Alhamdulillah di teman-teman di sekolahnya anakku nggak ada seperti itu. Jadi ya itu mudah-mudahan kita sebagai orang tua tidak mengalami hal itu ya. Ya pastinya menyayangkan betul ya dimanapun tindakan itu berada. Terus juga ya turut prihatin sama korban bully, kan nggak pernah ada ya aku di posisi menjadi seorang kakak, sekarang jadi orang tua atau mungkin aku guru ngelihat ada tindakan bully itu, aduh nggak pengen banget lah, takut entah anakku jadi korban atau saudara atau apa, jadi pasti menyayangkan banget lah tindakan itu. Ternyata masih ada ya anak-anak yang melakukan tindakan bully. Aku deketin mereka semua, aku sampai pergi ke Dufan sama mereka bareng. Mereka ulang tahun, aku satu guru yang diundang. Karena mereka jadi nggak takut untuk cerita banyak hal. Pernah terjadi waktu itu ada anak kelas 7 ngadu, aku disinisin sama kakak kelas 9. Nah, jadi karena aku deket sama kelas 9 waktu itu, jadi aku cari tahu kenapa. Ya Miss, soalnya dia gini-gini. Nah, aku yang coba mendamaikan. Karena biasanya tuh kayak gitu tuh cuma miskomunikasi, salah paham, kayak ngerasa kok dia songong banget sih lewat, sok cantik, padahal mah enggak, padahal orang kayak ada yang lewat, ya lewat aja, ada yang misi, ada yang gitu ya kadang-kadang. Nah tugas kita nih sebagai orang tua memang harus lebih peka gitu. Cinta itu mempertemukan. Hal itu bisa membuat seseorang sampai ke titik terendah dan tergelapnya. Cinta itu menyatukan. Mereka tahu nggak hal-hal lain di luar itu? Hal-hal apa yang saya lakukan untuk Lesti? Cinta itu memisahkan. Kalau orang tua gua pada akhirnya tidak menganggap gue anaknya lagi. Bahkan kadang cinta itu juga meninggalkan. Satu saat gue kenapa-napa, dibunuh misalnya. Anak saya nikah, kenapa yang jadi walinya itu bukan saya? Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Serupa tapi tak sama, kejadian ini juga pernah dialami oleh anak dari Boy Hamzah, yang mana berbeda dengan Vincent. Anak dari Boy justru baru saja menjadi korban perundungan di sekolahnya. Dalam pengakuan yang disampaikan olehnya, Boy menuturkan jika putra tercintanya itu mendapat perlakuan tak menyenangkan dari teman sekelasnya yang menyebabkan matanya membiru akibat pukulan yang diduga dilakukan oleh temannya. Tak terima atas kejadian itu, Boy Hamzah mengaku jika dirinya sempat emosi saat mengetahui anaknya menjadi korban perundungan. Kemarin aja anak saya ditonjok matanya di sekolah gitu kan. Ya kalau saya bilang udah unsur pembulian juga. Saya mau datang tuh ke sekolah, tapi kata istri saya nggak usah katanya. Bapaknya udah dipanggil dan anaknya udah nggak suka gangguin anak saya lagi ya kan. Nah saya mau datang tuh, mau ngobrol sama bapaknya. Kalau kamu nggak bisa ngajarin anak kamu, nanti saya ngajarin kamu. Oh iyalah, anak kita nggak pernah kita apa-apain kok. Tiba-tiba bisa terluka, bisa matanya biru gitu. Kalau misalnya mungkin bercanda main pukul-pukulan atau berantem yang namanya anak SD mungkin pukul-pukul di badan is oke lah gitu ya kan. Tapi kalau udah di mata, ini kan fatal ini. Ini indera ini kan cacat fisik nih. Bisa cacat mata. Di mata, di belakang kepala, ya kan, di alat-alat vital, organ vital lain. Nah itu, aduh, nggak bisa ngebayangin saya apa yang akan saya lakukan. Maaf ya, ini bukan provokasi, tapi ini kembali kepada diri saya. Jangan sampai lah, kemarin nggak diperiksa ke dokter, matanya biru si Yusuf, ya kan, matanya biru,
2 hari 3 hari hilang birunya, ya kata istriku ya udahlah katanya jangan. Nah kalau sampai terjadi lagi berarti memang anaknya nggak bisa dikasih tahu, ya kan, udah dikasih tahu sama orang tuanya. Nah ini peran orang tua ini sangat penting sekali, jangan mentang-mentang sibuk lupa jadi sehingga anaknya jadi berandal di sekolah. Yusuf belajar bela diri, tapi kita ingatkan bahwa makanya tontonan tuh penting ya, brainwash selain daripada parenting daripada orang tua itu sangat penting sekali, tontonan tuh juga penting. Kamu belajar bela diri ini buat apa sih nak? Satu, buat modal kamu nanti kalau kamu jadi artis, kamu jadi aktor laga. Yang kedua, kamu buat membela diri, buat menjaga keluarga kamu, buat menjaga kehormatan kamu, dan buat kalau kamu nanti masuk jadi TNI. Nah, bukan buat nyakitin orang lain. Buat nolong orang lain, buat nolong yang lemah, membela yang lemah, ya kamu belajar bela diri boleh. Tapi bukan buat unsur sengaja, mau jadi preman atau mau jadi jagoan atau buat ngebully anak-anak lain, itu nggak boleh. Nah kita sendiri ngajarin ke Yusuf, kalau Yusuf kasar sama adiknya, kita marahin dia, ya kan? Sakit nggak kamu kalau dipukul, gitu kan? Tapi pukulannya bukan pukulan di atas, pukulan di bawah, pukulan tarbiyah gitu, mukul anak gitu kan, untuk mendidik. Ya kalau kita zaman dulu, terus di pondok pesantren itu biasa, tapi bukan ditonjok mukanya ya, di bawah, di kaki. Sakit nggak kalau dipukul gitu kan? Sakit nggak? Sakit, makanya jangan pukul dedek ya, lindungi yang lemah ya, lindungi yang di bawah ya, gitu, lindungi adik-adiknya. Ya Allah, sangat memprihatinkan sekali, saya nggak tahu itu sekolahnya di mana. Amit-amit, ya Allah, saya nggak tahu mau ngomong apa, sangat memprihatinkan sekali, sangat disayangkan sekali. Tapi yang pasti gini ya, ini Indonesia ini udah gawat sih. Kalau kita nonton film-film Korea, drakor-drakor Korea itu isinya tentang pembulian. Jadi memang situasi darurat tentang pembulian. Nah di Korea aja udah banyak orang bunuh diri, gantung diri, dan akhirnya juga kalau masih hidup dia nanti ketika gede dia balas dendam karena dulu sering dibully waktu sekolah. Ini anak ini adalah korban dari pembulian bukan cuma sekali tapi udah sering terjadi. Jangan sampai di Indonesia terjadi hal pembulian seperti ini dan guru-guru tuh diem aja gitu loh. Kok bisa diem aja? Murid juga kok diem aja, nggak cerita sama orang tuanya. Harus cerita lah sama orang tuanya, dia diapain di sekolah. Terus jangan mentang-mentang mungkin oh itu anak orang kaya atau anak orang apa, maka dibiarin aja gitu anaknya nakal atau gimana karena dia anak konglomerat atau anak orang kaya, ya saya nggak tahu. Cuman na'udzubillah min zalik, jangan sampai terjadi sama anak kita. Saya nggak bisa ngebayangin kalau terjadi sama anak saya apa yang akan saya lakukan sama orang tuanya. Mau di pondok pesantren, pesantren yang mana, mau di sekolah, sekolahan yang mana. Semua yang bisa melindungi anak-anak kita, ya selain daripada hakikatnya peran kita sebagai orang tua. Dan peran guru juga, kalau guru marahin murid, udahlah jangan dimarahin balik gurunya. Memang peran guru di sekolah itu adalah sebagai pengganti orang tua untuk mendidik murid-murid. Jangan dikit-dikit dijewer sama guru, ngadu sama bapaknya, bapaknya polisikan guru. Nah ini udah apa paham gitu ya kan. Nah ini memang peran guru ini menggantikan orang tua. Nah kecuali gurunya main baku hantam kepada murid, nah itu baru ya kan kelewatan sampai membuat sakit atau membuat cacat, nauzubillah min dzalik. Nah ini baru gurunya dilaporkan ke polisi. Apalagi kalau misalnya pencabulan gitu kan. Kalau cuma dijewer dikit, ditarik ininya, alah itu biasa lah. Biar agak tough sedikit lah anak-anak kita gitu kan. Nah tergantung daripada kesalahannya juga. Kalau misalnya mulutnya kurang ajar kepada guru gitu ya kan, mulutnya berkata kasar, ya bolehlah dicabein mulutnya gitu kan. Kita juga anak di rumah kita cabein mulutnya, kita tepok-tepok dikit lah gitu kan. Biar dia juga tahu bahwa perbuatan dia salah, kurang ajar sama orang tua. Nah ini krisis juga, anak-anak generasi Z ini banyak sekali viral juga kepada orang tua itu krisis akhlak. Ya, krisis adab gitu, nggak ada hormatnya sama orang tua, ada yang nggak boleh touring, saya lihat itu sampai digebukin orang tuanya. Aduh, gitu. Yuk, mari yuk orang tua, sama-sama kita didik anak-anak kita, ya kan? Ya kalau anak-anak berantem itu biasa, cuman jangan sampai ngebully, terus sampai mau mencacatin gitu, janganlah, jangan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya.
Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.